Jangan karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Semua yang mencaci maki pemerintah, presiden, dan aparat semuanya itu dibebaskan. Dan tanpa undang-undang tidak bisa dituntut dengan hukuman apapun. Mendingan bubar aja Indonesia ini. Baik sahabat sekalian, persoalan Rocky Gerung mulai dari beberapa hari terakhir belum juga kelar. Reaksi demi reaksi dari para pendukung Jokowi, para netizen dan juga rakyat Indonesia semakin memanas. Ada yang mengambil tindakan dengan melaporkan Rocky Gerung ke pihak berwajib, dan tidak sedikit pula yang mengumpat Rocky Gerung di berbagai media, baik di media cetak, elektronik, maupun di media sosial. Dan ketika rakyat banyak yang bersuara terkait hal ini, seorang Jokowi yang merupakan korban dari penghinaan justru mengambil sikap diam, dan ketika diwawancarai, ditanya, ia hanya menyampaikan kalimat seperti ini, "Itu hal kecil, saya sedang bekerja, saya lebih baik untuk bekerja." Dan ini sebenarnya satu hal yang mau ditunjukkan kepada semua orang bahwa yang ada dalam benak Jokowi itu hanyalah kepentingan bangsa dan negara ini. Dia terus bekerja untuk kepentingan bangsa dengan mengorbankan perasaan pribadinya sekalipun ia dihina. Ini satu tipe pemimpin yang luar biasa. Itu hal kecil, saya sedang bekerja. Secara tidak langsung Jokowi mau sampaikan bahwa Rocky Gerung itu adalah sesuatu yang kecil yang tidak ada artinya apa-apa. Ia sedang berpikir halal besar dengan bekerja, yaitu kepentingan rakyat di atas segalanya. Bukan soal halal kecil, remeh-temeh seperti yang Rocky Gerung lakukan itu. Dan ada juga dalam video ini para tokoh memberikan reaksi, termasuk Profesor Renal Ghazali yang menyampaikan orang-orang seperti ini barangkali mungkin punya masalah percintaan di masa lalu. Dan ini mungkin agak sedikit cocok dengan kehidupan Rocky Gerung yang sampai detik ini masih bujang. Dan juga reaksi dari para netizen, ada yang memberikan telaahan yang cukup bijak, dan di video terakhir nanti kita akan melihat bagaimana ya saya menganggap ini adalah ungkapan isi hati rakyat Indonesia yang diwakili oleh seorang netizen, seorang bapak tua. Dia katakan begini, jika ada yang menghina presiden dan hukum tidak bisa mengambil tindakan, pihak berwajib tidak mengambil tindakan untuk melakukan proses hukum, lebih baik bubarkan saja Indonesia ini. Atau untuk apa juga seorang presiden, orang nomor satu di bangsa ini saja dibuat seperti itu, ya untuk apa lagi bangsa ini ada. Dan ini ungkapan memang refleks, tetapi mengandung arti yang cukup bagus, yang cukup luas, bahwa kalau seorang presiden saja kita sudah tidak menghargai lagi, untuk apa bangsa ini tetap ada. Oleh karena itu, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan cuplikan videonya. Lamun siro sakti ojo mateni. Meski kuat jangan Meskipun menjatuhkan. kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Nah, itu aja. Ya, baik Pak. Jangan karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Orang pinter itu bukan karena sekolah tinggi, orang pinter itu bukan karena S3. Saya tidak anti sekolah tinggi, karena saya sekolah sampai S3. Orang pinter itu karena akhlak, karena budi pekerti. Karena akhlak. Jangan menghina didikan, jangan menghina nasihat. Mungkin Anda tidak mengerti, tapi nanti di masa depan itu akan berguna. Banyak sekali kata-kata yang digunakan untuk menindas bangsa kita. Misalnya kata-kata yang sudah tidak pakai lagi adalah kata jongos, babu, dungu, otak dengkul, tolol, later, dan lain sebagainya. Saya heran kalau masih ada orang yang menggunakan kata-kata itu. Barangkali dia terperangkap dan dia kurang kaya dengan diksi, dia kurang sensitif, kurang memiliki perasaan. Biasa orang
orang seperti ini ada masalah dalam percintaan mereka. Barangkali Setelah dikritik sana-sini, akhirnya Rocky Gerung coba membela diri. Ada 3 hal yang dia sampaikan. Pertama, bahwa dia katakan yang dia kritik itu adalah lembaga kepresidenan, bukan Jokowi. Karena dia memisahkan antara lembaga dan manusia Jokowi. Dan kedua, dia mengatakan bahwa sebagai orang politik, dia bebas menyampaikan dalam bahasa politik, bukan bahasa agama. Maksudnya, dia bebas mencaci maki. Dia bebas berkata kasar. Karena menurutnya, bahasa politik memang demikian. Dan yang ketiga, dia mengatakan, kalau orang-orang yang menyukai Jokowi memuji Jokowi, dia diam saja. Oleh karena itu, dia juga mengatakan kalau dia saat ini mencaci maki mengumpat Jokowi, maka dia juga mempunyai kebebasan untuk itu. Kita kupas satu-satu. Pertama, kalau dia mengatakan bahwa lembaga kepresidenan terpisah dari Jokowi, ini adalah bahasa Retorika. Ini adalah hanya permainan kata-kata. Karena saat ini yang menjadi presiden, yang duduk memegang peran di dalam lembaga kepresidenan itu adalah Jokowi. Tidak bisa dipisahkan, karena saat ini dia mengkritik Jokowi, bukan presiden-presiden yang lain. Hal yang sama saat ini, Rocky Gerung adalah sebagai dosen. Tentu saja tidak bisa dipisahkan perannya sebagai dosen dan dirinya sebagai pribadi. Gerung. Jadi sekali lagi, ini adalah permainan kata-kata yang coba dia manipulasi. Kemudian kedua, kalau dia mengatakan bahwa dia bebas menggunakan bahasa politik, artinya bebas mengumpat, mencaci maki, ini juga sesuatu yang tidak benar. Ingat Rocky Gerung, ada undang-undang, ada hukuman bagi mereka yang melakukan ujaran kebencian. Ada hukuman positif bagi mereka yang menfitnah, bagi mereka yang menghina. Jadi, kamu jangan berkelit. Saat ini kamu sedang melakukan hal-hal yang bisa dihukum, ya. Karena memang walaupun Anda sebagai orang politik atau orang apapun, ada hal-hal yang harus Anda ikuti sebagai etika, sebagai manusia, kecuali Anda tidak manusia, seperti yang Anda katakan. Kemudian yang ketiga, kalau dia mengatakan bahwa saat orang memuji Jokowi ada kebebasan untuk memuji, dan saat sekarang dirinya mencaci maki, mengumpat Jokowi juga mempunyai kebebasan untuk itu. Saya merujuk kembali kepada apa yang tadi saya katakan. Hukum positif akan menghukum mereka yang melakukan atau mengucapkan ujaran kebencian. Hukum positif akan menghukum mereka yang melakukan fitnah dan penghinaan. Jadi, dalam posisi apapun tidak dibenarkan orang melakukan ujaran kebencian, fitnah, mengumpat.
kembali Anda coba membela diri, tetapi sebenarnya justru Anda sedang melakukan sesuatu yang membuat Anda semakin terpuruk. Karena Anda mengakui sendiri dengan cara ini, dengan coba membela diri Anda mengakui sendiri bahwa Anda sudah mencaci maki mengumpat. Jokowi, kalau dia mau, Anda sudah langsung diproses. Iya. Karena hukum positif itu merendahkan, menghina, itu bisa digunakan oleh Jokowi. Tetapi Jokowi sangat baik. Dia tidak menggunakan itu. Karena apa? Karena dia tahu dirimu adalah manusia yang justru perlu dikasihani. Ya, Jokowi ingin seluruh bangsa Indonesia dibangun, dan dia kasihan dengan dirimu. Karena kalau seandainya dia menuntut, Anda tidak bisa keluar dari tuntutan. Tetapi Jokowi berbesar hati, tidak ingin persoalan-persoalan seperti ini. Dirimu yang sangat kecil itu mengganggu tujuan Jokowi yang lebih besar, ingin membangun bangsa ini. Bagi Jokowi, Anda adalah hanya suara-suara yang berteriak seperti anjing menggonggong saja, tidak berpengaruh. Karena dirinya tetap melakukan hal-hal yang baik sebagai presiden, tetap melakukan hal-hal besar sebagai presiden untuk membangun bangsa ini. Sedangkan Anda hanya bisa berkata-kata, mengumpat saja, karena memang Anda tidak bisa melakukan hal lain. Terima kasih, Anda sudah menjelaskan bahwa memang Anda bersalah. Kalau dulu Egy Sugana dan Zainal Arif dipenjarakan oleh SBY karena SBY dihina sedikit saja. Apalagi pada saat itu ada mahasiswa yang menggambar seorang Bapak SBY, bertuliskan SBY separuh Soeharto. Itu dipenjarakan. Berapa orang yang sudah dipenjarakan SBY itu SBY turun tangan sendiri mengadu. Masih baik Indonesia memiliki Bapak Jokowi. Bapak Jokowi tidak mau mengadu. Rocky Gerung mengatakan Bapak Jokowi bajingan tolol dan sebagainya. Ya, masih sabar. Itulah kehebatan Bapak Jokowi. Coba kalau kemarin Rocky Gerung itu di eranya SBY seperti Zainal Arif dan Egy Sugana. Kalian belum tahu. Dulu ajakan seperti ini hampir sama kalimatnya dengan kalimat Zainal Arif dengan Egy Sugana. Langsung dipenjarakan sama SBY. Nyahok kan? Jangan mentang-mentang Bapak Jokowi diem, anggun, bijaksana, kau selalu ngelonjak, ya. Tapi terima kasih juga respon Bapak Mahfud MD, Bapak Menko Polhukam, karena akan mengembangkan ini. Bisa jadi sekeliling istana masih semua diam. Coba kalau zaman SBY dulu seperti Egy Sugana, seperti yang namanya Zainal Arif, ya. Dulu langsung dong ya Bapak SBY turun sendiri, ya. Makanya saya bilang, coba kalau dia berani aja tuh lain partai atau anaknya SBY gitu dihina paling tidak, ya kan? Berani enggak, Gerung? Nah, di situ aja, Gerung. Lu masih bersyukur, masih diem, masih ini, tapi slow, tapi insya Allah slow tapi pasti. Ya, terima kasih buat Bapak Menko Polhukam telah menanggapi medsos mengenai hinaan Bapak Rocky Gerung terhadap Bapak Jokowi, seorang presiden, seorang simbol negara Republik Indonesia. Terima kasih, semoga lancar, semoga berlanjut. Kemudian si Gerung kena batunya. Salam NKRI. Jika semua yang mencaci maki pemerintah, presiden,
dan aparat semuanya itu dibebaskan dan tanpa undang-undang tidak bisa dituntut dengan hukuman apapun, mendingan bubar aja Indonesia ini. Nggak usah pakai negara Indonesia. Berarti Indonesia tidak punya aturan, tidak punya undang-undang yang bisa menuntut untuk siapapun yang mencaci maki, menjelek-jelekan, menghina sama presiden kita, kekuatan tertinggi orang di Indonesia ini. Mendingan bubar lah wes, nggak usah jadi Indonesia, jadi opo lah gitu. Silahkan itu, kalau nggak bisa. Itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, masih seputar Rocky Gerung ya. Rocky Gerung memang cukup familiar di Indonesia saat ini, trending topik di berbagai media karena tindakan yang dilakukan dengan menghina Presiden Jokowi. Ini kita saksikan dan kita nantikan nanti di tanggal 10 Agustus, apakah ajakan Rocky Gerung untuk turun ke jalan Long March di Jakarta nanti bakal akan membuat kacau atau ricu atau juga memacetkan jalan tol di Jakarta, ataukah bahkan sebaliknya tindakannya ini akan serupa dengan planning atau rencana yang telah dilakukan oleh Amin Rais dan nyatanya gagal, yaitu mau turun ke jalan, people power dan lain sebagainya dan macet. Nah, berangkat dari ini, ya sebagai warga biasa, rakyat kecil, tentunya kita berasumsi jangan sampai kegagalan people power itu telah membuat atau mengundang perasaan sakit hati di antara para pembenci Jokowi, sehingga mereka dengan cara lain memantik semangat atau juga warga untuk melakukan hal yang sama sekalipun judulnya bukan lagi people power, tetapi mereka bersembunyi di balik para buruh untuk melakukan long march dan lain sebagainya di Jakarta. Dan ini juga barangkali satu strategi gagal di people power, tetapi mereka harus sukses di 10 Agustus nanti. Ya mudah-mudahan ini hanyalah pikiran sebagai orang kecil, rakyat kecil yang kita tidak tahu menahu apa-apa, tetapi ya barangkali kita sangat berharap juga di Jakarta jangan sampai terjadi kericuhan di tanggal 10 Agustus nanti. Semoga rakyat Indonesia semakin bijaksana, semakin modern cara berpikirnya. Jangan sampai kepentingan-kepentingan pihak tertentu menunggangi pribadi-pribadi orang-orang kecil yang ada di Jakarta yang tidak tahu menahu tentang niat baik atau niat jahat di balik para penunggang tersebut. There's nobody